Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya teman-teman izin memperkenalkan diri. Nama saya Asri Supriyadi. Saya dari jurusan PAI semester 4 kelas C. Pada video kali ini yaitu akan membahas tentang komponen isi dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelumnya yang terhormat pada dosen pengampu Dr. Helna Nelis, MPD, semoga selalu diberikan keberkahan sehat, keberkahan rezeki, dan dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, ada yang tahu belum sih apa itu komponen isi? Komponen isi di sini kita akan bahas bareng-bareng dan akan belajar bareng-bareng teman-teman ya. Yang pertama, apa sih itu isi atau materi? Ya, komponen isi atau materi yaitu isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan. Jadi materi dan isi itu dikembangkan dan dipaparkan secara pengalaman yang mana disusun dalam rangka ini untuk mencapai tujuan ya teman-teman. Secara umumnya isi atau materi itu, isi kurikulum itu yaitu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama logika. Apa itu? Yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan keilmuan, yaitu itu tentang logika. Yang kedua ada etika. Etika, apa itu etika? Yaitu pengetahuan tentang baik, buruk, nilai, dan moral. Begitu, itulah etika. Etika itu pengetahuan tentang baik, buruk, nilai, dan moral. Kemudian yang ketiga adalah etestika. Di dalam materi atau isi itu ada yang namanya etestika. Jadi etestika itu yaitu pengetahuan tentang indah atau jeleknya yang ada seni rupanya begitu, seni nilainya gitu, seni nilai ya teman-teman. Jadi materi itu secara rincinya adalah mengandung etestika, yang mana etestika itu pengetahuan tentang indah atau jeleknya suatu materi itu. Yang tadi ada logika, etika, dan etestika. Baiklah teman-teman, kemudian di dalam materi itu ada jenis-jenis strategi mengajar, yang mana strategi mengajar di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada reception learning. Apa itu reception learning? Yang mana reception learning itu secara keseluruhan bahan ajar yang disampaikan kepada siswa dalam bentuk akhir atau bentuk jadi. Jadi si siswa itu mendapatkan materi atau yang diajarkan oleh guru itu dalam bentuk jadi. Baik secara tertulis, siswa tidak dituntut untuk mengolah atau melakukan aktivitas lain kecuali menguasainya. Jadi si pengajar atau guru ini menyampaikan kepada siswa-siswanya dengan secara tulisan maupun lisan. Jadi si murid atau si pelajar hanya mendengarkan untuk memperhatikan dan sampai menguasai. Ini adalah yang pertama, jenis strategi mengajar dengan reception learning. Yang kedua ada rote learning. Apa itu rote learning? Rote learning yaitu adalah dalam rote learning ini bahan ajar disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan arti atau makna. Bagi siswa-siswa
menguasai bahan ajar dengan menghafalkan. Contohnya kayak menghafalkan hadis. Kayak strategi ini adalah kayak di pelajaran ilmu hadis begitu kan, atau hadis arba'in. Jadi kita itu boleh tahu, tapi kandungan dan isinya itu secara rincinya kita tidak mengetahui itu, tetapi kita ditugaskan untuk menghafal, namanya hifdzil hadis gitu. Mereka secara menghafal, kemudian bisa dengan mereka menghafalkan deskripsi dari pelajarannya itu. Contohnya deskripsi buku itu bagaimana, mereka menghafalkan begitu kan. Ya begitu, ataupun deskripsi lainnya ya, yang mana siswa ini pokoknya mendapatkan pelajarannya tuh dengan menghafal lah, lewat menghafal, itu adalah rote learning. Begitu ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu ada discovery learning. Apa itu? Yaitu pelaksanaan discovery learning ini menuntut aktivitas belajar yang bersifat individual atau dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Ya, ini adalah yang ketiga, yaitu pelaksanakan discovery learning itu biasanya kan di kelas tuh kita di kelompok-kelompokan. Ini adalah strategi belajar, yaitu ada 3. Yang pertama reception learning, rote learning, dan discovery learning-nya. Begitu teman-teman. Kemudian setelah ada jenis-jenis strategi belajar, ada juga bahan ajar. Bahan ajar ini yaitu bahan ajar merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar. Adapun bahan itu mencakup berbagai bentuk alat perangsang seperti audio visual, film, audio kaset, video kaset, dan komputer. Jadi anak-anak itu bisa diajarkan melalui audiovisual ataupun film atau kaset video gitu kan, melalui komputer juga. Itu adalah bahan ajar. Jadi bahan ajarnya bisa melalui itu. Sekarang kita juga bisa biasa pakai proyektor ya, karena yang ada di kelas itu teman-teman. Itu adalah bahan ajar. Jadi bahan ajar itu peraga, alat peraga gitu. Jadi disampaikan materi itu dengan bahannya dengan apa sih? Dengan visual, audio visual, atau audio kaset, video kaset, dan lain-lainnya teman-teman. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada pendekatan dalam mengurutkan materi. Dalam mengurutkan materi ada 4 langkah ya teman-teman. Yang pertama itu langkah pertama mengidentifikasi aspek-aspek terdapat dalam kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi ini perlu ya, langkah pertama itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi dan kompetensi dasar ini sebelumnya. Ya, sebelum menentukan materi pelajaran perlu diidentifikasi komponen standar, kompetensi, dan kompetensi dasar pelajaran itu teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah identifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Jadi perlu diidentifikasi jenis-jenis materi pelajarannya. Nah, jenisnya jenis apa? Sejalan dengan berbagai jenis standar kompetensi materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini adalah jenisnya. Jadi jenis materinya tuh aspeknya masuknya ke kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu berinvestasi pada aplikasi komunikasi, yaitu gunakan alat yang diperlukan untuk mengelola waktu dengan baik. Jadi kalau ada investasi pada aplikasi itu, kita menggunakan alat dengan baik, jadi sesuai waktu begitu. Kemudian langkah yang keempat itu memilih sumber dan bahan ajar. Jadi sumbernya atau bahan ajarnya yang akan disampaikan itu maka dipilih dulu, ke infografis, materi penjelasannya, modulnya, atau termasuk buku saku, audio, video, artikel, serta poster-poster. Jadi ini dipilih dulu
mana yang baik, mana yang akan disampaikan secara materi yang akan disampaikan itu harus dipilih modulnya ataupun bukunya, ya dipilihlah sumbernya dari mana begitu. Ya itu saja mungkin teman-teman ya. Yang terakhir itu di sini saya menyematkan kata-kata dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Jadi ya kita adalah menyesuaikan pendidikan itu dengan berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa. Sekarang kan budayanya udah di era yang udah super canggih, maka kita juga belajar seperti ini, menyampaikan lewat video, belajar lewat video, ataupun mengembangkan sesuatu dengan elektronik, dengan alat-alat yang canggih begitu, melakukan di dunia internet lah begitu. Mungkin itu saja teman-teman, namanya belajar. Saya juga mohon maaf karena masih belajar juga ya. Mungkin ada yang kurang dari kata-kata, dari materi yang disampaikan. Karena ini belajar bareng, saya mohon maaf kurang lebihnya. Dan untuk teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya. Ya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.